Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah roh doa yang dahsyat buat kami. Memberikan inspirasi yang dahsyat dalam pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini di dalam tangan-Mu. Biarkan seturut kehendak-Mu terjadilah apa yang Kau pandang baik Tuhan. Berbuatlah sedemikian rupa pada bangsa kami. Satu hal kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami Indonesia menuju dalam Indonesia emas Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kami hari ini berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk anak-anak generasi Yeremia Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, selamatkan generasi Yeremia Tuhan. Amin. Biarlah mereka juga mengalami lawatan Allah yang dahsyat Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan sebagai orang tua. Kami berdoa Tuhan untuk generasi kami Tuhan, generasi Yeremia. Selamatkan mereka Tuhan dari pergaulan yang bebas, dari narkoba, dari LGBT Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah di tahun 2024 Tuhan, kami boleh melihat setiap generasi Yeremia boleh dibangkitkan Tuhan. Boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, hari ini Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu untuk mereka Tuhan. Biarlah setiap mereka juga Tuhan, boleh Tuhan perlengkapi sehingga mereka juga Tuhan boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang hancur mungkin. Selamatkan Tuhan, selamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap generasi Yeremia memegang tangan Tuhan, memegang kasih Tuhan. Mereka boleh diselamatkan, mereka boleh mengalami anugerah Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Generasi Yeremia adalah tonggak dari bangsa ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh berdiri di hadapan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa ini. Karena mereka adalah penerus yang luar biasa Tuhan, yang akan dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pakai setiap kami orang tua Tuhan, untuk kami boleh membimbing mereka, untuk kami boleh menjadi teladan bagi generasi-generasi yang akan datang Tuhan. Lewat hidup kami, lewat teladan kami, mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh mengalami Tuhan, sehingga setiap generasi Yeremia boleh bangkit dan menjadi berkat. Haleluya, amin. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi Bapak Ibu. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesia. Katakan lebih lagi.
lagi. Damai, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Lawatan Allah Indonesia. Oh, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Ora batakaralala. Innamaku ribi. Mari lebih lagi perkatakan damai, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesia. Mari lebih lagi dengan berkatakan damailah Indonesiaku. Damailah negeriku Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Haleluya. Damailah negeriku. Damailah Indonesia. Mari berbahasa lebih lagi. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Mari kita unity sehati. Yesus, Yesus, lawan negeri kami ya Tuhan. Indonesia Tuhan, Indonesia Tuhan Yesus, Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi bangsa dan negeri kami. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Biar lawatan Allah nyata atas Indonesia. Biar lawatan Allah nyata atas negeri kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau menetapkan kami ada di bangsa ini. Dan saat hari ini ya Tuhan, kami sehati, kami unity. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Bangsa ini bangsa yang besar. Bangsa ini butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kasih-Mu yang besar itu nyata atas bangsa negeri. Biar damai itu ada di bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Sekali lagi kami bersehati ya Tuhan, membawa pemilihan presiden khususnya di tanggal 14 Februari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah di tanggal 14 Februari di mana kami akan berbondong-bondong, kami akan menggunakan hak kami ya Tuhan untuk memilih pemimpin di bangsa kami. Kami akan memilih presiden dan wakil presiden untuk bangsa kami yang besar ini. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Engkau yang menaruh atas setiap kami, anak-anak-Mu, bahkan seluruh rakyat yang ada di bangsa ini, pemimpin yang Kau kehendaki ya Tuhan, untuk memimpin bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Karena kami percaya setiap pemimpin yang Kau tetapkan, setiap pemimpin yang akan memimpin bangsa kami, itu semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Yang sebelum rakyat bangsa ini datang ke TPS, datang ke tempat pemungutan suara ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menaruh siapa pemimpin bangsa ini ya Tuhan dalam setiap hati rakyat yang akan datang ke TPS Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, kami tolak kekacauan, kami tolak huru hara, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau taruh kepada setiap calon-calon presiden dan wakil presiden bersama tim kampanye yang ada, tim pemenangan yang ada. Mereka siap menerima hasil apa yang Tuhan kerjakan di bangsa ini, sehingga tidak akan demo berlarut-larut ada di bangsa ini. Semua akan menerima hasil yang Tuhan kerjakan melalui pemilu ini. Berikan terus kepada seluruh aparat penyelenggara pemilu, KPU dari tingkat pusat sampai daerah ya Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka beroleh kebijaksanaan untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan jujur dan adil ya Tuhan. Terima kasih, berkati semua perangkat-perangkat pemilu yang ada. Berkati semua yang terlibat dalam pemilihan suara dari tingkat pusat sampai daerah ya Tuhan. Bahkan secara khusus berkati aparat keamanan yang ada untuk menjaga ketertiban di bangsa ini ya Tuhan. Dan kami akan melihat di tanggal 14 Februari pesta demokrasi yang besar berjalan dengan baik ya Tuhan. Semua rakyat bersuka cita, semua rakyat menerima hasil yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami menyerahkan pemilu presiden dan wakil presiden semua ke dalam tangan. Biar Tuhan yang beracara dan bekerja. Dan kami akan terus berkata, damailah bangsaku, damailah negeriku, dalam nama Yesus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdoa untuk khusus gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan. Turunlah urapan-Mu atas gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan. Segala kemuliaan-Mu ada di gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja di Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan hadirat-Mu turun atas gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan. Gereja yang adalah anggota-anggota tubuh-Mu ya Tuhan. Dan kepala adalah Engkau ya Tuhan, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Gereja yang menghasilkan pertobatan, gereja yang menghasilkan kasih, gereja yang menghasilkan kuasa-Mu Tuhan, yang berubah jemaat-Mu dari yang berdosa hingga kudus di hadapan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja-gereja Engkau urapi, penuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat di gereja-gereja di Indonesia Tuhan adalah jemaat yang militan, yang kuat, teguh. Karena Engkaulah Tuhan, Yesus Juru Selamat kami. Gereja-gereja di Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terberkatilah gereja-gereja di Indonesia. Haleluya, haleluya. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. 1 tahun ini kita telah melakukan namanya doa keliling estafet Nusantara. Dan sangat berdampak besar bagi bangsa kita. Lewat doa keliling ini banyak hal-hal yang diredam. Tidak ada kekacauan, tidak ada manifestasi kerusuhan. Dan doa keliling ini akan terus berlanjut Bapak Ibu. Kita akan dari tanggal 15 Februari sampai 29 Juni tahun ini, kita akan mengadakan lagi doa keliling estafet Nusantara Everyone. Kita percaya ini akan mengawal untuk tuaian jiwa yang besar. Dan saat ini kita sama-sama berdoa, meminta urapan Tuhan supaya kita mampu melakukannya. Mari kita siapkan hati kita angkat tangan kita. Mari berbahasa roh. Innama korebe sakataka rararabataka. Tuhan, supaya kami mampu melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan doa keliling estafet Nusantara Everyone yang diadakan di setiap provinsi setiap hari. Kami ambil bagian di Jawa Barat ini dan juga di setiap wilayah-wilayah di mana GBI Rayon 8 ada, di Medan Sumatera Utara, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Papua, dan wilayah-wilayah yang lain. Kami GBI Rayon 8 ambil bagian dalam tuaian besar ini. Dan kami siap melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Tolong urapi kami saat ini ya Tuhan, urapi kami. Dimulai dari gembala rayon kami Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami. Oh raba, penuhi kami Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga terus Engkau pakai gereja-Mu di tempat ini. Baik induk, baik seluruh cabang-cabang yang ada. Pakai kami menjadi alat penuai. Pakai kami untuk membawa nama Tuhan. Terus juga untuk gembala kami, kita arahkan tangan kita. Kami berdoa untuk gembala rayon yang kami kasih. Haleluya, yang di Zoom arahkan tangan-Mu ke kamera ini. Tuhan, kami terus menopang hamba-Mu. Kami terus berdiri bersama hamba-Mu. Kami unity bersehati, terus mendukung gembala rayon kami ini. Tuhan Yesus, turunlah urapan-Mu yang baru bagi hamba-Mu. Kami berdoa, biarlah hamba-Mu, gembala kami ini terus dalam kuat kuasa Tuhan, terus dalam kepenuhan urapan Tuhan. Biar hamba-Mu terus semakin bergelora, bergelora, bergelora untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Berkati juga ibu gembala kami, Ibu Vera. Berkati keempat anak, ketiga menantu, ketiga cucu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pagari hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan juga seluruh tim yang ada di gereja ini, wakil, diaken, diakones, staf gembala, seluruh pengerja yang ada diberkati, diurapi oleh Tuhan. Bahkan setiap jemaat yang Kau percayakan di tempat ini dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Dan kami semua yang hadir di tempat ini, kami percaya kami juga menerima urapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga doa yang ada di SICC Tuhan berkati. Dan juga doa yang dilakukan di kota-kota yang lain Tuhan berkati. Dan kami tahu hari ini nama Tuhan dimasyurkan di bangsa ini dan juga di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sama-sama kita berkata
Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Bapak Ibu, salam kiri kanan, katakan damailah Indonesiaku. Baik, silakan duduk yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang di Zoom Shalom. Ya, kami percaya setiap Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, dan puji Tuhan dari awal kuat sekali urapan Tuhan. Dan Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, 2 keliling estafet Nusantara yang sudah kita lakukan selama 7 kali tiap provinsi, ini sangat berdampak luar biasa. Kami baru kumpul kemarin dengan tim pusat dan seluruh tim inti yang ada di Indonesia dan luar negeri di bawah GBI Gatot Subroto. Dan apa yang dilihat oleh tim pusat, Bu Christine salah satunya, salah satu poin yang disampaikan oleh Bu Christine, adanya peredaman kekacauan. Ya, jadi salah satu dampak dari 2 keliling itu seperti ada redaman, gejolak-gejolak ada tapi tidak meledak. Jadi seperti terbungkus seperti itu Bapak Ibu. Dan akan berakhir nanti tanggal 10. Nah, karena dampak yang luar biasa ini, maka mereka kembali lagi berdoa dan sesuai dengan arahan gembala pembina kita, bahwa untuk acara di bulan Juli nanti, ini perlu ditopang lebih lagi, maka diarahkan dan dibuat lagi satu doa keliling dalam satu gelombang ini sampai nanti bulan Juni, tiap provinsi itu sebanyak 3 kali. Jadi semua silih berganti setiap hari, dan ini untuk mengawal tuayan besar. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita ambil bagian di dalamnya, nomor 1 Tuhan dipermuliakan, nomor 2 kita pasti juga diberkati, nomor 3 di mana kita berada pasti juga akan terjadi tuayan Bapak Ibu. Ya, termasuk juga di gereja kita ini, kita rindu 10.000 jiwa-jiwa yang cinta Tuhan untuk diinduk ini Tuhan sediakan, dan Bapak Ibu yang ada di cabang-cabang juga sama. Maka itu saya sebagai kadep doa nanti mengajak setiap kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, cuma 3 kali tiap provinsi. Nanti jadwalnya saya kirimkan. Terima kasih. Dan saat ini kita akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Mungkin dari Pak Andoko dulu ya. Silakan Pak. Puji Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu. Selamat sore. Baik, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya sesuai dari pesan dari Pak Wi. Saya tidak disuruh berdoa tapi menyampaikan pesan. Bapak Ibu, kalau saya lihat, saya amati, saya dengar, Pilpres kali ini berbeda dari 2 Pilpres yang sebelumnya. Kalau 2 Pilpres sebelumnya sepertinya suara orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu sudah kelompok ke satu kubu. Saya nggak bicara nomor ya, karena gereja harus netral. Tapi kali ini saya lihat, saya amati, saya dengar, agak sedikit berbeda. Anak-orang percaya itu terbelah menjadi 2 kubu. Nah, di sini kita bingung mau pilih yang mana. Tapi saya ingin bacakan firman Tuhan dari Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi jangan takut berlebihan. Siapapun yang memimpin pemerintahan nanti, siapapun yang terpilih, pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin secara manusia kita melihat enggak, tapi Tuhan punya cara yang luar biasa untuk memberkati negeri kita. Katakan amin. Tadi sudah dengar kesaksian dari Pak Alfredo bagaimana para pendoa sudah mulai berdoa, dan kita lihat memang enggak ada kekacauan ya. Enggak ada keributan, enggak seperti intensitas ketegangan itu boleh dibilang rendah sekali. Tapi tadi waktu saya doa, Tuhan kasih hikmat, tapi intensitas kebingungan itu sangat tinggi. Betul ya? Iya, bingung semua. Yang kita dengar itu cuma dari medsos, tapi kita seakan-akan sudah jadi pakar politik. Saya dengerin teman-teman, ya nggak usah jauh-jauh lah, di Geraha aja lah. Saya cuma dengar amati, wah pilih ini karena ini, pilih ini karena ini. Saya cuma lihat, saya senyum aja. Jadi yang mereka dengar juga sama dari media sosial.
Tapi kalau saya lihat, kalau bagi saya akan lihat dulu siapa yang berbicara, latar belakangnya apa di media sosial, terus kepentingannya apa. Nah, terakhir waktu penyembahan, ada 2 kata yang Tuhan taruh dalam hati saya, silakan diuji oleh para pendoa. Suratan terbuka. Terus saya tanya, maksudnya apa Tuhan? Kita punya waktu 13 hari sampai tanggal 14. Tolong pendoa doakan. Maksudnya kita punya 3 capres dan 3 cawapres. Biar mereka itu 6 orang ini bagaikan suratan yang terbuka. Jadi menjelang hari H-1, kita mantap menentukan pilihan kita. Yang menangkap katakan amin. Jadi suratan terbuka, semua dibuka semua. Nggak ada yang disembunyikan. Nah ini ke depannya kita doakan. 3 capres, 3 cawapres itu bagaikan suratan yang terbuka kehidupannya. Nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang dipoles, nggak ada yang dilakukan oleh para buzzer-buzzer di media sosial, tapi benar-benar suratan terbuka. Dan di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan meneguhkan kita, bagaimana kita menentukan pilihan kita, khususnya orang-orang percaya. Tapi kembali ke Roma 13:1 bahwa tidak ada pemerintahan tidak berasal daripada Tuhan. Mari kita doakan negeri kita. Hari-hari ke depan ini doakan sungguh-sungguh kalau kekacauan memang intensitasnya sudah nggak ada, rendah. Tapi intensitas kebingungan ini masih tinggi. Nah kita doakan biar mereka berenam ini bagaikan suratan terbuka. Jadi nggak ada yang bisa dipoles, nggak ada yang bisa ditutupin. Biar kita yakin menentukan pilihan kita. Kalau saya pribadi ditanya, saya belum menentukan pilihan sampai hari ini. Karena saya lihat teman-teman, itu cuman dari medsos, saya juga bisa baca. Jadi seakan-akan hati-hati ya, jangan sampai kita jadi pakar politik dadakan. Padahal ilmu kita yang dapat cuma dari medsos juga. Demikian 2 kata terakhir, suratan terbuka. Mari kita doakan juga para hamba Tuhan yang di Zoom, doakan sungguh-sungguh 13 hari ke depan. Biar ketika capres dan 3 cawapres ini sungguh-sungguh menjadi kehidupan mereka bagaikan suratan yang terbuka. Jadi mereka nggak bisa ngelak sana sini, tapi Tuhan bukakan semuanya, untuk memudahkan kita menentukan pilihan kita untuk pemimpin di periode yang akan datang. Demikian sharing singkat dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Saya sangat merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Nah, waktu kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, karena saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, saya bergumul Bapak Ibu. Tapi yang pertama Tuhan ingatkan saya berkaitan dengan Alkitab kita. Di mana Alkitab kita dimulai dari penciptaan, Ocratio ex nihilo. Diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu sekalian, dari sinilah dengan berjalannya waktu itu ada namanya negara-negara. Itu ada yang namanya bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Terus terang Bapak Ibu yang kekasih berkaitan dengan bangsa-bangsa ini, tentunya secara Alkitab banyak yang sudah kita bisa pahami apa maksud Tuhan dan rencana Tuhan. Tapi sebagian besar sebenarnya kita masih tidak bisa memahami. Termasuk di bangsa kita pun kita tidak bisa memahami. Makanya Bapak Ibu, dengan kita tidak bisa memahaminya, saya sangat setuju sekali apa yang didapatkan gembala pembina kita Pak Niko buat kita. Secara nasional dan secara internasional. Di mana-mana gembala pembina kita selalu menegaskan satu perkara buat kita. Apa itu? Kita minta kepenuhan Roh Kudus turun atas kita. Kita minta hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan.
hari-hari ke depan ini yang kita minta. Ini yang kita gumuli dari Tuhan. Hidup kita, bangsa kita, dunia ini dipenuhi dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu, ketika apa yang disampaikan Gembala Pembina kita Pak Niko, ini digenapi di dunia ini, di bumi pertiwi ini. Saya percaya genaplah firman Tuhan yang berkata, setiap lidah, setiap lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi dia. Satu lagi Bapak Ibu yang saya tahu. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita terus berharap kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Saya ingat satu ayat di dalam kitab Wahyu dikatakan, Tuhan memberikan lagu baru bagi kita. Ini lagu baru ini enggak main-main Bapak Ibu. Di dalam lagu baru itu akan terjadi pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kemenangan dari kemenangan buat kita berikan tepuk tangan. Biar apa yang saya dapatkan dari Tuhan ini meneguhkan kita, memberkati kita sore malam hari ini. Tuhan memberkati. Ya, sebelum nanti yang ada di tempat ini diberi kesempatan lagi, Bapak Ibu, Gembala kita memberi kesempatan buat Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ingin menyampaikan sesuatu, boleh kasih tanda buat kami. Kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu, dipersilahkan membuka mute-nya. Baik, kami tunggu ya, jangan sungkan-sungkan. Nah, yang ada di tempat ini silakan. Jangan ditahan-tahan, nanti Pak maaf mestinya tadi. Ini lagu lama nih. Silakan Bapak Ibu, kalau ada. Bebas, rahasia. Oh tidak. Pak Nixon tatapannya seperti pengen bicara. Oh enggak juga. Ya, baik. Ya udah kita yang di Zoom sekali lagi Bapak Ibu. Baik. Kita nyanyikan lagu Damai Indonesiaku, nanti habis itu kita serahkan ke Pak Gembala. Bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa
berdiri Bapak Ibu Saudara. Negeri kami hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, seluruh hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, seluruh Bapak Ibu Salam. Bapak Ibu dipersilakan duduk, silakan duduk. Saya teringat kepada satu ayat yang berkata seperti ini. Yaitu dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita semua. Amin, saudara. Saudara, dari ayat ini ada dua hal yang sangat penting yang Tuhan mau kita ngerti. Dalam kesempatan berdoa bersama dengan saudara-saudara kita di berbagai wilayah, berbagai kota di Indonesia. Berdoa untuk Indonesia, damailah. Saya percaya doa kita tidak pernah sia-sia. Kita akan mengalami, kita akan melihat Indonesia damai sejahtera. Yang percaya angkat tangan saudara. Katakan amin. Tepuk tangan paling mulia buat Tuhan Yesus. Saudara, dari ayat yang sudah kita baca tadi, pengertian yang pertama yang Tuhan taruh di hati saya adalah bahwa gereja punya peranan penting. Orang percaya, saya dan saudara, gereja-gereja yang dimanapun sedang mengadakan doa bersama seperti hari ini, punya peranan penting, punya tanggung jawab. Dan Tuhan berkata, kesejahteraan kota kita, kesejahteraan negeri kita, tergantung sikap gereja kita. Tergantung gereja Tuhan. Tapi kita bersyukur di tengah-tengah situasi yang Indonesia ini negeri yang besar. Tuhan cinta Indonesia, katakan amin. Tuhan sayang Indonesia. Dia sudah mati, dia menderita, dia menyerahkan nyawa, mencurahkan darahnya untuk keselamatan Indonesia. Bangsa yang besar yang Tuhan kasihi. Tuhan kasih tahu bahwa kita harus punya tanggung jawab, harus punya hati untuk kepentingan keselamatan bangsa kita. Maka itu kalau gereja-gereja hari ini semua ambil bagian berdoa bersama-sama untuk Indonesia. Saya percaya Indonesia diselamatkan Tuhan. Katakan amin, saudara. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara. Tuhan memberitahu kepada kita kesejahteraan bangsa kita Indonesia. Negeri kita Indonesia. Itu akan terjadi juga kita mengalaminya. Kalau kita lihat hari-hari ini banyak negara terjadi peperangan. Tapi kita bersyukur di Indonesia. Tuhan kasih keamanan. Tuhan kasih damai sejahtera. Sehingga kita semua bisa tinggal di dalam damai sejahtera Tuhan. Maka itu mulai hari ini, saudara, kita semua harus menyadari ini.
saya dan saudara dapat tanggung jawab dari Tuhan. Diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Untuk kita menjaga di dalam doa. Bangsa Indonesia tetap aman. Bangsa Indonesia tetap makmur. Bangsa Indonesia maju. Bangsa Indonesia memasuki tahun keemasan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kalau Indonesia kita maju, semua kita ikut maju. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Tuhan Yesus. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Panggil dia Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus pergi ke Niniwe. Kota yang besar, bangsa yang besar. Kamu pergi ke sana. Aku mau pakai kamu. Saudara, apa yang terjadi? Yunus melarikan diri. Tidak mengambil tanggung jawab. Melarikan diri. Alkitab berkata, kemana Yunus pergi? Tuhan kejar. Singkat cerita, badai terjadi. Yunus dilemparkan ke dalam laut. Tapi Yunus dimakan ikan. Masuk kepada perut ikan, di perut ikan Yunus baru sadar. Baru bertobat. Baru ingat Tuhan. Ingat akan panggilannya. Setelah Tuhan melihat Yunus bertobat, Yunus diselamatkan. Keluar dari ikan, dan Tuhan perintahkan kembali. Pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Dia mengambil tanggung jawab. Dia menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hatinya. Dia berdoa buat kota Niniwe. Semua penduduk Niniwe, dari raja sampai rakyat jelata, bahkan sampai binatangnya, semua bertobat, semua berbalik sama Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan pakai kita gereja ini bagaikan Yunus modern. Kita mengambil tanggung jawab. Kita berdoa sungguh-sungguh, berpuasa sungguh-sungguh. Saya percaya Indonesia tidak dihukum oleh Tuhan. Indonesia diselamatkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Panggil dia Yesus, Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, kau
segalanya bagiku. Saudara, Tuhan cinta Indonesia. Amin, saudara. Tuhan cinta kita semua. Kita hari-hari ke depan akan menghadapi hari-hari yang luar biasa. Hari-hari yang dahsyat di Indonesia. Sebentar lagi kita bersama-sama ikut pemilu. Saudara, Tuhan mau buat saya dan saudara, jangan salah dalam berbicara. Tuhan ingin di hari ke depan ini, Tuhan pakai saya dan saudara untuk mensukseskan pemilu ini. Katakan amin. Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada gejolak yang hebat terjadi di Indonesia. Semuanya damai sejahtera. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya apa yang kita lakukan hari ini tidak pernah sia-sia. Tuhan hormati, Tuhan hargai kita. Saudara, saya percaya bahwa karena doa gereja Tuhan, karena doa orang percaya, Indonesia, Tuhan bertindak untuk Indonesia. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di Indonesia. Katakan amin, Bapak. Maka itu kita dampingi, kita iring-iring pemilu ini di dalam doa kita semua. Sebab firman Tuhan berkata tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan yang akan menentukan, Tuhan yang akan memilih siapa menjadi presiden dan wakil presiden yang terbaik untuk Indonesia dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya tidak ada gejolak. Di pusat maupun di daerah. Walaupun ada riak-riak kecil. Tapi oleh kuasa doa orang benar besar kuasanya. Semuanya diredam, semuanya baik, semuanya memuliakan Tuhan. Bahkan nanti bangsa kita Indonesia ini akan Tuhan buka matanya. Dia akan melihat, bangsa kita akan melihat. Orang percaya di Indonesia sangat cinta negeri ini dan berdoa untuk negeri ini. Sehingga negeri ini negeri yang dilindungi oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Saya undang berdiri bersama-sama. Kau tunjukkan kasih dia. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Setia kau mulia, dulu sekarang dan selamanya.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dari pertama katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam rahmat-Mu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam Kau tunjukkan kasih setia. Tunjukkan kasih setia, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Yesus, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu, ambil waktu beberapa saat, sembah Tuhan Yesus. Lama-lama lawat anak-anak-Mu sore ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Yesus, Yesus, Yesus. Kami bersyukur. Urapan Tuhan sedang mengalir atas kami. Urapan Tuhan sedang menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Jesus. Dalam alasan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Lawat Indonesia Tuhan. Lawat bangsa kami yang besar ini. Lawat setiap kami. Lawat Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami menyembah.
Indonesia Tuhan. Lawat bangsa kami. Lawat Tuhan. Dari kota-kota besar sampai kota-kota, sampai daerah-daerah, sampai desa-desa. Kemuliaan Tuhan turun atas kami. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, ku sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Kami bangga memiliki Engkau, Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa bahwa semua anak-anak-Mu, semua jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, khususnya yang berada di tempat ini, yang mengikuti online. Tuhan terima kasih, berkati anak-anak-Mu. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan telah sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, sebentar kami akan kembali kepada rumah kami masing-masing. Satu hal kami percaya, Indonesia, negeri yang mengalami lawatan Tuhan yang ajaib. Indonesia diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu, sebentar anak-anak-Mu hendak pulang ke rumah masing-masing. Berkati Tuhan, angkat kedua tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, pulanglah dan terimalah kasih karunia anugerah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus telah dan selalu menyertai kita sore malam ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, dan kita semua hidup kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya Indonesia diberkati Tuhan katakan